Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka dari puji syukur nomor 620. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu, Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tenang di rumahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, tanggal 2 Februari kita rayakan sebagai pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Di dalam sejarah, pesta ini telah mulai dirayakan pada abad ke-5 di Yerusalem, dan kemudian pada abad ke-6 mulai menyebar ke bagian Eropa. Dan kita ketahui bahwa di musim dingin seperti bulan Februari ini, di sana yang ada adalah kegelapan lebih panjang daripada terang. Dan momen ini digunakan oleh gereja di barat untuk menyatakan bahwa Kristuslah sang terang yang menghalau kegelapan dunia. Dan memang kemudian dalam liturgi pada hari ini sesungguhnya di gereja-gereja di Eropa dimulai dengan pemberkatan lilin-lilin, dengan maksud bahwa kita semua menyadari, sama seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki dan juga kemudian Simeon dan Hana, Tuhan mendatangi umatnya dan dialah terang yang sejati. Maka mari kita menyambut sang terang sejati itu juga dalam Ekaristi kita ini. Kita mempersiapkan hati, membuka diri, dan menerima kemurahan dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu. Dan kami persembahkan juga doa-doa kami untuk uskup kami yang terkasih, yang juga merayakan 30 tahun tabisan sebagai Bapak Uskup. Semoga Engkau memberkati uskup kami dengan rahmat kesehatan dan kekuatan dan kegembiraan yang sangat besar untuk menggembalakan kawanan umat-Mu di wilayah keuskupan kami yang tercinta ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dialah terang untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca Injil hari ini, maka kita menemukan kisah perjumpaan 3 generasi. Generasi Simeon dan Hana, generasi Maria dan Yusuf, dan generasi kanak-kanak Yesus. Apa keistimewaan perjumpaan ketiga generasi ini? Kalau kita melihat yang menjadi fokus perhatian adalah Maria dan Yusuf mempersembahkan kanak-kanak Yesus. Dan adalah benar bahwa setiap orang tua juga dipanggil untuk menghantarkan anak-anak mereka mencapai apa yang disebut sebagai
tujuan hidup mereka. Atau kita bisa katakan orang tua mengantarkan mereka untuk menggapai cita-cita dan harapan mereka. Di sini saya yakin duduk juga banyak kaum ibu, bahkan ada yang sudah jadi omah. Dan adalah kebahagiaan bagi orang tua kalau mereka menyaksikan anak mereka akhirnya mencapai apa yang mereka cita-citakan dan dambakan dan mereka betul-betul bahagia. Tetapi juga adalah kepedihan orang tua kalau anak mereka ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh orang tua. Tetapi kita semua sadar bahwa tugas orang tua adalah hanya mempersiapkan anak untuk menjadi mandiri. Seperti apa mereka nanti persisnya, itu di luar kuasa orang tua. Maka kalau terjadi bahwa apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan, ibarat seperti yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Generasi yang lain adalah Simeon dan Hana. Kalau kita bertumbuh menjadi orang yang semakin senior, saya nggak mau katakan tua. Jangan pernah mengatakan diri tua, saudara-saudari. Usia boleh bertambah, tapi semangatnya itu tetap harus muda. Kalau kita sudah menjadi senior, yang menjadi kekhasan adalah bahwa kita sudah melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Waktu masih muda kita punya semangat, kita punya ambisi, kita punya cita-cita, kita gantungkan setinggi langit. Kalau kita sudah semakin bertambah umur, pandangan kita itu memang juga ke langit. Kenapa? Lah kita makin bijaksana melihat hidup kita. Kita makin arif menilai orang lain. Dan kalau kita belajar dari Hana dan Simeon, semakin mereka tua, semakin dekat mereka dengan Tuhan. Dan Simeon dikatakan dia dituntun oleh Roh Kudus untuk ke bait suci pada saat Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke sana. Ini enggak sembarangan. Dia mendapatkan dorongan Roh Kudus untuk ke sana. Kalau Hana dikatakan setiap hari ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Maka untuk kita pesannya sebenarnya kalau kita sudah mulai bertambah usia, makin bijaklah berpikir, makin tekunlah berdoa. Tidak berarti bahwa kalau kita muda nggak usah berdoa. Karena semua itu kita bangun dari usia muda. Kita tekun berdoa. Dan sesungguhnya dua generasi ini, sebagai orang tua atau sebagai kakek nenek, kita mengantarkan anak dan cucu untuk mengenal Tuhan, untuk menemukan jalan kebaikan dalam hidup mereka, untuk mengenal nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan manusia. Dan jangan lupa, peran kita sebagai orang tua adalah seperti dikatakan dalam Tutwuri Handayani itu, kalau kita di belakang, kita menjadi pendorong. Ayo, kamu bisa. Jangan mudah putus asa. Aku kenal kamu, nak. Kamu punya bakat, kamu punya kekuatan. Ayo. Di tengah-tengah bersama dengan anak, kita memberikan inspirasi. Jadi kalau dengan anak kita bukan mengkhotbahi, tapi bercerita. Sama seperti Bapak Ibu alami ketika anak sudah tumbuh dewasa, nggak bisa lagi seperti anak kecil yang ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin, orang Makassar bilang dipote-poteki, tapi diajak berdiskusi. Anda memberikan inspirasi kepada mereka supaya mereka tahu, oh iya ya, itu bagus, itu indah. Dan seringkali orang-orang muda lebih mudah menerima kalau mereka dianggap sebagai teman, bisa ngobrol. Dan kalau kita berada di depan mereka, kitalah contoh dan teladan. Dan ini penting, kita ngomong kalau tidak ada keteladanan, mereka bilang, mama dan papa juga bohong-bohong ji. Itu mama dan papa tidak bikin. Maka mari kita jadikan inspirasi perjumpaan 3 generasi ini, dan kita ingat bahwa kita juga harus menjadi terang. Terang yang menerangi generasi yang baru untuk menuju ke sana. Tapi terang juga yang menghantarkan mereka dan melindungi mereka juga, agar mereka juga dapat mencapai apa yang mereka dambakan dan mereka cita-citakan. Semoga demikian. Amin.
Puji syukur nomor 690. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku dari jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini putramu yang tunggal dipersembahkan di Kenisah dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama dalam rohmu. Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada kepada saya, saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
tubuh Kristus. Tuhanku, gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput menghijau. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan, tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan. Aku dihantar olehnya ke sumber-sumber istirahat, disegarkannya jiwaku. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan, tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan. Tuhanku, gembalaku, tiada aku kekurangan. Mataku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah melayani kita dalam Ekaristi pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara, juga pekerjaan, rencana, dan pelayanan Anda senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah, wartakanlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Kidung Syukur nomor 211.
Marilah saudara melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya. Maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Alleluia.